Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita hadirkan dalam hati kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua bentuk nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita terlahir ke atas dunia ini sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu kalau kita berupaya menghitungnya maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Karena Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Akan tetapi Allah meminta kita untuk mensyukuri nikmat tersebut ya. Dan salah satu bentuk cara kita mensyukurinya adalah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas semua rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada segenap keluarga dan zuriyah beliau, pada seluruh sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada kita dan semua umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran kita yang masih berada dalam pembahasan surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah, pagi ini insya Allah kita akan mulai dari ayat 107 sampai 111 insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Allah menjelaskan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudus sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang Abu Luwabah dan teman-temannya ya yang mengikat diri di pagar-pagar masjid karena ingin menunjukkan taubat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka setelah itu membawa hartanya yang banyak untuk diinfakkan, disedekahkan kepada umat Islam. Nah, akhirnya taubatnya diterima dan kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat, para pengumpul zakat, para pengumpul sedekah untuk menerima harta tersebut ya. Seperti yang dijelaskan di ayat 103 ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, saya juga teringat dengan pertanyaan yang di pekan yang lalu dari saya lupa ya dari Bapak siapa ada ya. Ya, ayat ini sebetulnya bukan secara spesifik ayat yang dijadikan syariat penwajiban zakat. Karena kalau penwajiban zakat itu banyak sekali ayat yang lain ya, di mana waqimus shalah wa atuz zakah gitu ya. Banyak sekali ayat yang secara lebih jelas lagi memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, namun ayat ini sering memang digunakan oleh lembaga-lembaga zakat lebih kepada eh, makna yang ada di tengah-tengahnya, yaitu di sini dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, infak atau sedekah atau zakat yang mana fungsi semua pemberian tersebut adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah, infak, zakat itu fungsinya membersihkan dan mensucikan jiwa. Ya, dan juga dalam rangka untuk meminta doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah kenapa ayat ini sering dipakai karena memang zakat, infak, sedekah itu fungsinya adalah membersihkan dan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. Nah, kita kembali kepada ayat yang di bawahnya. Kemudian di sini Allah jelaskan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi. Tidakkah mereka mengetahui orang-orang munafik tersebut yang memandang teman-temannya yang menurut pikiran mereka melakukan tindakan yang berlebihan, bodoh gitu ya, karena mau-maunya mengikat badannya di pagar Masjid Nabawi. Maka di sini Allah jelaskan, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah itu
menerima taubat dari hamba-hambanya yang mau bertaubat, wa ya'khudhus sadaqat, dan juga akan menerima sedekah itu bahkan dengan tangannya sendiri. Nah, seperti yang kita jelaskan dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika seseorang bersedekah, berinfak atau berzakat, maka sesungguhnya yang akan menerima secara langsung itu adalah tangannya Allah. Ya, kita di sini tidak mentakwilkan seperti apa tangannya Allah ya. Begitulah disampaikan dalam riwayat hadis tersebut. Allah menerima langsung dengan tangannya dan Allah sendiri juga yang langsung memberikannya ke tangan orang yang menerimanya begitu. Wa anna Allah huwa tawwabur rahim, dan bahwasanya sesungguhnya Allah itu dia adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi kaitannya kepada Abu Lubabah dan beberapa temannya ya yang menyesali perbuatannya karena tidak ikut dalam perang Tabuk dan kemudian taubat kepada Allah dan memohon Nabi Muhammad untuk meminta ampunkan dosa-dosa mereka, kekhilafan mereka dengan cara mengikatkan diri di pagar Masjid Nabawi. Kemudian taubat itu diterima oleh Allah dan juga sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Lalu katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, khususnya kepada Abu Lubabah dan teman-temannya dan tentunya juga kepada orang-orang Islam secara umum ya. Tapi di sini uh, kita sampaikan di kesempatan sebelumnya lebih diarahkan kepada Abu Lubabah dan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk kemudian telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kesalahannya ya. Maka katakan kepada mereka, ya'malu, beramallah kalian, bekerjalah ya. Bekerjalah ini maksudnya beramal ibadahlah. Berbuatlah amal soleh. Baik amal-amal soleh yang mahdoh, salat ya, dengan segala macam salat wajib dan salat sunatnya, berpuasa, membaca Al-Quran, dan seterusnya, berzikir. Begitu juga beramal dan artian beramal berjihad fisabilillah dalam segala bentuknya juga ya, berdakwah, berjihad dan seterusnya. Maka fasayarallahu amalakum, maka niscaya Allah akan melihat amal kalian tersebut. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir ketika kita beramal, beribadah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi. Maka pasti Allah akan melihat amal kita tersebut. Wa rasuluh, demikian juga Rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman, orang-orang yang hatinya bersih, pasti juga akan melihat, menghargai ya, dan akan memandang amal ibadah kita tersebut atau perjuangan kita tersebut. Wasaturadduna ila alimil ghaib wa syahadah, dan kelak kalian semua akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wa syahadah, yaitu Allah ya, seseorang atau zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang terang benderang. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kelak kalian akan dikabari tentang apa-apa yang kalian kerjakan. Lalu di ayat yang seterusnya 106, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim ya. Dan ada sekelompok orang yang lain ya, yang kemarin kita jelaskan di pekan yang lalu, ada kelompok ketiga yang juga tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk dan juga tidak melakukan aksi drama yang seperti Abu Lubabah tadi ya, mengikatkan dirinya. Mereka tidak melakukan hal demikian, tapi mereka sebetulnya bukan orang-orang munafik ya. Mereka memang ada alasan yang ya tentunya sebetulnya tidak bisa dibenarkan ya, tapi bagi mereka waktu itu bisa dibenarkan dan mereka tidak ikut perang itu bukan karena kemunafikan seperti golongan yang pertama. Nah, inilah para sahabat yang nanti kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang lebih jelas menjelaskannya tentang tiga orang sahabat yang kemudian diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat tidak diajak berbicara selama beberapa waktu lamanya. Nah, wa akharuna murjauna li amrillah, dan ada sekelompok orang-orang yang lain yang ditangguhkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma yu'adzibuhum, ada kalanya atau bisa jadi Allah mengazab mereka dengan tidak menerima ya taubat mereka. Wa imma yatubu alaihim, dan ada kalanya atau bisa jadi Allah akan berikan taubat untuk mereka. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui ya terhadap apa yang ada dalam isi hati manusia, dan juga Allah maha bijaksana di dalam menetapkan keputusan dan tindakannya. Nah, itu yang sudah kita tadaburi di pekan yang lalu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian pagi ini kita lanjutkan ke ayat yang 107. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin." Dan orang-orang yang menjadikan atau mendirikan sebuah masjid ya, sebuah masjid
yang bersifat diraron. Jadi orang-orang yang mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Dirar. Jadi bukan nama masjid Masjid Dirar ya, tapi sifatnya. Jadi ada masjid itu yang bernama atau bersifat Masjid Dirar. Masjid yang menimbulkan kemudaratan ya. Nauzubillah ya. Jadi masjid malah justru menimbulkan kemudaratan. Itu dimaksud dengan Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar ini artinya masjid yang didirikan atas tujuan suatu kelompok tertentu yang dibuat khusus, didirikan secara khusus justru untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi bukan untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi untuk tujuan eh, menimbulkan perpecahan. Nah, nanti kita sebutkan apa yang dimaksud dengan atau masjid mana yang dimaksud dengan Masjid Dirar ini. Dan orang-orang, dan sekali lagi kita ingatkan ini kita berbicara tentang orang-orang munafik ya Bapak Ibu ya. Dan orang-orang dari kalangan orang munafik tentunya yang ada di Madinah yang mendirikan sebuah masjid yang bersifat dirar, masjid yang menimbulkan kemudaratan ya. Wa kufran, dan masjid yang tujuannya untuk kekafiran sebetulnya. Yang didirikan sebetulnya motivasinya adalah kekafiran ya, kepura-puraan dalam rangka untuk menyusun langkah, menyusun strategi bagaimana menghancurkan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belah di antara orang-orang mukmin, ya. Dan memecah belah di antara orang-orang mukmin. Kemudian wa irsadan liman haraballah, dan didirikan dalam rangka menunggu saat-saat ya kembalinya, ya, jadi dalam rangka menunggu siap siaga untuk menyambut kedatangan liman haraballah wa rasulah, kepada orang-orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya min qablu ya sebelumnya ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana maksud daripada Masjid Dirar ini Bapak dan Ibu ya. Wala yahlifunna in aradna, dan sungguh mereka yang mendirikan Masjid Dirar tersebut akan bersumpah, betul-betul akan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Mereka mengatakan ketika nanti akan ditegur dan bahkan nanti masjid itu akan dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mengatakan in aradna illal husna, atau mungkin di sini mereka bersumpah sebelum masjid itu didirikan ya. Ketika mereka akan mendirikan masjid tersebut, mereka datang kepada Rasulullah tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, seperti apa kebaikannya nanti kita jelaskan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atau menyaksikan atau melihat sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berbohong. Nah, mari kita ke awal ayat ini Bapak dan Ibu. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik yang dahulu di saat Rasulullah SAW hendak bersiap-siap menuju ke perang Tabuk ya, ke perang Tabuk, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berjumlah sekitar 12 orang ya. Setelah berjumlah sekitar 12 orang, eh, mereka itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk sebentar ya. Ya, ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh 12 orang ya, yang waktu itu Rasulullah SAW telah berada di daerah bernama Dhi Awan, ya, sebuah tempat antara kota Madinah eh, berjarak 1 jam dari perjalanan dari kota Madinah. Nah, di situ Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok orang yang berjumlah 12 orang ya, tentunya mereka orang-orang munafik. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan membangun atau kami telah membangun sebuah masjid yang kami tujukan masjid tersebut untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan ya untuk datang ke masjid Nabi, Masjid Nabawi ya. Eh, Dia dirikan masjid tersebut untuk orang-orang yang mungkin kakinya mohon maaf pincang ya, atau mungkin orang-orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berjalan jauh, dan juga kalau seandainya nanti terjadi hujan lebat, hujan deras atau malam yang begitu dingin sehingga eh, masjid tersebut bisa dijadikan alternatif untuk sholat dan tidak harus pergi ke masjid apa namanya ke Masjid Nabawi ya. Nah,
Kemudian ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk meminta Nabi Muhammad SAW sholat di masjid mereka tersebut, maka Nabi mengatakan, Inni ala janahin safarin wa halin syughlin. Ya, sesungguhnya saya dalam keadaan sibuk, kata Rasulullah, dan dalam keadaan persiapan berperang menuju perang Tabuk. Ya, nah, di sini juga tidak jelaskan kenapa mereka sendiri juga nggak ikut ya. Atau mungkin mereka mungkin waktu itu mau ikut tapi minta kepada Rasulullah SAW supaya singgah dulu di masjid mereka, masjid Dirar itu yang berada di Awan. Tapi Rasulullah menolak karena beliau mengatakan saya lagi terburu-buru, kita akan berangkat perang menuju perang Tabuk. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam riwayat ini, walau qad qadimna atainakum insyaallah fasallaina lakum fihi. Nanti kata Rasulullah, kalau kita telah pulang dari perang Tabuk ini, insya Allah kita akan mampir, kata Rasulullah. Kita akan mampir di masjid kalian tersebut dan kita akan sholat bersama-sama di sana, ya. Nah, lalu setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk sesuai dengan yang beliau janjikan, dan ketika beliau hendak memang menuju atau sholat di masjid tersebut, maka kemudian turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya masjid tersebut bukanlah masjid yang didirikan dengan tujuan ketakwaan, tetapi masjid yang didirikan untuk memecah belah umat Islam. Jadi dalam riwayat di sini diceritakan kepada Ibu, masjid ini didirikan oleh orang-orang tersebut eh, yang tadinya kita sebutkan berjumlah sekitar 12 orang, mereka dirikan sebetulnya salah satu strategi bagi mereka ya untuk menyiapkan sebuah sebuah siasat untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi dalam perang Ahzab ada eh, 3 orang orang munafik ya yang lari keluar kota Madinah dan bergabung dengan pasukan Romawi, pergi ke negeri Romawi ya, bergabung dengan Heraklius. Nah, di antara mereka itu ada yang bernama Abu Amir, ya. Abu Amir inilah gembong atau pimpinan orang-orang munafik yang murtad, ya, yang murtad dan bergabung dengan orang-orang Romawi. Di situ ada juga yang orang kaya kemarin siapa namanya? Ya, jadi ada 3 orang, yang 2 orang kembali ke Madinah, taubat dan kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW yang setia, sedangkan Abu Amir ini murtad ya, dia bergabung dengan orang-orang Romawi dan orang-orang munafik yang tinggal di Madinah kemudian menyusun strategi dengan mendirikan masjid Dirar ini dengan alasan oh ini masjid kami dirikan untuk berkumpulnya atau tempat sholat nanti orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang-orang cacat, orang-orang yang mungkin tidak bisa datang ke Masjid Nabawi karena akibat hujan lebat, hujan deras atau mungkin cuaca yang sangat dingin. Nah, padahal sesungguhnya di situ mereka dedikasikan atau mereka khususkan masjid tersebut untuk berkumpulnya orang-orang munafik, menyusun strategi, ya, menyusun siasat tempat mereka berkomplot di sana menunggu kedatangan Abu Amir yang sedang menyusun kekuatan bersama orang-orang Romawi yang akan berjumpa atau memerangi Rasulullah SAW di perang Tabuk, ya. Nah, ternyata eh, maksud mereka ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dikabarkan kepada Rasulullah SAW untuk jangan sholat di masjid tersebut. Nanti kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat 108. Di situ Allah melarang nabinya untuk sholat di masjid tersebut. Nah, jadi ini latar belakang kenapa masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Dirar. Jadi walladzina takhadu masjidan diraran, dan orang-orang yang mendirikan masjid Dirar tersebut wa kufran, dalam rangka kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan dalam rangka menunggu ya, menunggu bersiap-siap kedatangan orang yaitu si Abi Amir tadi ya. Abu Amir yang tadi gembongnya orang munafik yang membelot dan murtad bergabung dengan pasukan Romawi di bawah Kaisar Heraklius itu. Maka mereka mendirikan masjid itu untuk menunggu kedatangan si Abu Amir ini yang akan memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Nah, ini sebelumnya ya. Karena memang pada perang sebelumnya si Abu Amir ini telah ikut dalam peperangan eh, menghadapi kaum muslimin di dalam perang Ahzab. Liman haraballahu wa rasul. Wala yahlifuna in aradna illa husna. Dan mereka akan bersumpah
kepada engkau wahai Muhammad dengan mengatakan in aradna illal husna. Sesungguhnya kami mendirikan masjid ini tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan, yaitu untuk orang-orang yang jompo, orang-orang yang cacat, orang-orang yang mungkin lemah fisiknya untuk berjalan jauh ya. Karena 1 jam perjalanan berarti berapa kilometer kira-kira Bapak dan Ibu ya, untuk menempuh suatu perjalanan dengan jalan kaki 1 jam ya mungkin. Nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya, dari riwayat ini apa yang kita bisa kita ambil hikmahnya. 1 jam perjalanan pun orang dulu masih sholat ke masjid. Kalau 1 jam perjalanan berarti ya mungkin bisa jadi 10 kilo ya, atau lebih ya, wallahu alam. Ya, mungkin ada Bapak Ibu punya pengalaman 1 jam berjalan itu berapa kilo kira-kira ya. Ya, mungkin 10 kilo lah gitu bisa jadi. Nah, 10 kilo dulu orang masih sholat ke Masjid Nabawi. Ya, kalau bukan karena ada Masjid Diror ini, semua orang waktu itu masih sholat ke Masjid Nabawi walaupun perjalanan 1 jam sekalipun dari masjid. Nah, bagaimana dengan kita hari ini yang jarak rumah cuma 20 meter, ya 50 meter, mungkin maksimal 100 meter, maka tentu lebih pantas lagi bagi kita untuk sholat ke masjid, ya, terutama bagi yang laki-laki. Nah, mereka mengatakan, tidaklah kami mendirikan masjid ini kecuali untuk kebaikan, untuk orang-orang yang lemah, yang jompo, yang cacat, atau mungkin nanti kalau hari hujan gitu ya, biar kita tetap bisa sholat berjamaah, atau mungkin nanti musim dingin yang sangat dingin. Ya. Itu tentunya kebohongan ya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah mengetahui, menjadi saksi bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atau berbohong. Nah, itu tadi Bapak Ibu penjelasan tentang Masjid Diror yang mungkin selama ini sering kita dengar Masjid Diror, Masjid Diror. Apa itu Masjid Diror? Masjid Diror adalah masjid yang dulu didirikan oleh orang-orang munafik di daerah Di Awan namanya, yang didirikan ditujukan untuk sebetulnya untuk kekafiran, kekufuran, memecah belah umat Islam. Di situ mereka akan mengumpulkan orang-orang munafik dan menunggu kedatangan Abu Amir yang nanti akan bersama Heraklius berperang memerangi Rasulullah, dan tentunya mereka mengharapkan kemenangan, dan setelah itu mereka akan berpesta pora merayakan kemenangan tersebut. Nah, jadi dibuat masjid khusus untuk menyusun strategi tersebut. Nah, ini yang disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan ini tentu juga berlaku hari ini Bapak dan Ibu ya. Kalau ada hari ini orang mendirikan masjid tujuannya untuk kelompoknya saja, nggak boleh orang lain. Oh, kalau jamaah bukan jamaah ini nggak boleh sholat di sini. Kalau bukan apa namanya organisasinya ini nggak boleh sholat di sini. Ini hanya khusus didirikan untuk orang-orang yang berlatar belakang ini misalnya. Nah, itu termasuk kategori masjid diror ya, karena dia memecah belah umat Islam. Baik, kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan la takum fihi abada. Ini perintah Allah ya. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad yang tadinya hendak mau sholat di sana, memenuhi janji beliau ya, ketika beliau mengatakan nanti pulang pulang dari perang Tabuk kita akan sholat di sana. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, beliau telah sampai di lokasi Masjid Diror tersebut, maka turunlah wahyu Allah yang ini ya, yang ayat 108 ini Allah katakan, la takum fihi abada. Jangan engkau berdiri di sana sama sekali. Jangan sholat di sana begitu maksud. La takum fihi abada. Jangan kamu wahai Muhammad berdiri atau sholat di sana selama-lamanya. Nggak boleh sama sekali begitu. Selama-lamanya. Allah larang dengan keras. Ya. Nah, kemudian Allah jelaskan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh sebuah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala min awwali yaumin, sejak hari pertama pendiriannya, sejak hari pertama pendiriannya, ahaqqu, lebih patut, lebih pantas ya untuk engkau berdiri ya di atasnya atau melaksanakan sholat di dalamnya. Di sini kita jelaskan Bapak dan Ibu, apa atau masjid apa yang dimaksud dengan masjid yang didirikan atas takwa di hari pertama. Di sini ada perbedaan ulama, perbedaan ahli tafsir menjelaskan. Ada yang mengatakan masjid ini yang dimaksud adalah Masjid Kuba, ya. Nah, barangkali Bapak Ibu yang pernah berumroh pernah mengunjungi Masjid Kuba ini. Adalah masjid yang pertama didirikan di zaman Islam, ya. Jadi masjid pertama berdiri itu Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh mereka, oleh sebagian ulama tersebut dengan masjid usisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertamanya. Namun sebagian yang lain, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya,
bahwasanya masjid yang dimaksud dengan masjid yang pertama kali didirikan dengan dasar takwa itu adalah atau masjid yang didirikan atas takwa sejak awal berdirinya itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah karena berdasarkan kepada banyaknya riwayat yang secara jelas, secara gamblang Nabi menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya tentang ayat ini. Ya, jadi banyak riwayat di dalam riwayat tersebut ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah apa yang dimaksud dengan masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Itu pertanyaan para sahabat. Lalu Rasulullah secara jelas, secara gamblang menjelaskan bahwasanya masjid itu adalah Masjid Nabawi. Jadi wallahu alam ya. eh, Banyak orang yang berpendapat masjid yang dimaksud dalam ayat 108 ini adalah Masjid Kuba. Tapi kalau kita membaca tafsir At-Tabari dan saya karena memang dari awal sudah memakai tafsir At-Tabari, saya juga cenderung mengatakan masjid ini adalah Masjid Nabawi. Masjid tempat di mana memang Rasulullah SAW biasa atau satu-satunya yang dijadikan masjid untuk tempat sholatnya kaum muslimin ya waktu itu. Jadi Allah mengingatkan nabinya untuk tidak usah sholat di masjid Dirar tersebut, cukup sholat di masjid yang didirikan di atas ketakwaan sejak hari pertamanya, karena itulah masjid yang lebih pantas untuk engkau sholat di sana. Kemudian di ayat ini Allah juga jelaskan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana, di dalam masjid itu, atau Masjid Nabawi ya, kita sepakati kalau itu Masjid Nabawi, di dalamnya itu terdapat sejumlah laki-laki, ya orang-orang yang sholat lah ya, orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Fihi rijalun. Di sana itu terdapat orang-orang yang sifat mereka atau karakter mereka adalah yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka itu menyukai atau senang sekali untuk membersihkan diri mereka. Nah, di sini kalau kita lihat dalam penjelasannya, membersihkan diri di sini maksudnya adalah beristinja. Beristinja atau bahasa kitanya mungkin cebok ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang eh, sangat bersemangat di dalam melakukan istinja ya, di dalam membersihkan diri mereka. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terheran-heran ya, karena beliau mendapat berita dari malaikat Jibril, bahwasanya di Masjid Nabawi itu ada sekelompok orang yang dipuji-puji oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Lalu Rasulullah bertanya, ya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, saya mendengar pujian yang luar biasa terhadap kalian ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kalian lakukan sesungguhnya begitu? Maka para sahabat menjawab, sesungguhnya mereka sangat antusias, sangat bersemangat di dalam beristinja, yaitu membersihkan eh, diri mereka ya dari kubul dan duburnya ketika melakukan hadas kecil itu ya atau hadas besar itu dengan menggunakan air. Jadi tidak sekedar istinja, karena istinja itu kan bisa dengan batu, bisa dengan daun, bisa dengan kertas ya. Mungkin barangkali dulu sebelum kebiasaan beristinja dengan air ini menjadi lazim, maka orang-orang dahulu beristinja dengan batu, dengan dedaunan, dengan kertas dan lain sebagainya. Tetapi khusus para sahabat-sahabat Nabi yang dipuji dalam ayat ini, mereka menggunakan air. Jadi mereka sangat bersih sekali ya. Jadi mereka beristinja itu dengan air sebersih-bersihnya. Makanya Allah di sini mengatakan wallahu yuhibbul muttahhirin, dan Allah sangat menyukai mencintai orang-orang yang bersih. Ya, di ayat yang lain di surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Nah, di situ beda bunyinya ya. Di situ mutatahhirin, sedangkan di sini muttahhirin. Artinya sama ya, cuman beda cara pengucapannya saja. Yang satu taknya dihilangkan, diidghamkan kepada ta ya, sehingga dibaca muttahhirin. Jadi sebetulnya di sini ada huruf ta, mutatahhirin. Ya, seperti kata yang sebelumnya ya tatahharu, maka di sini dihilangkan taknya sebagai idgham. Dan itu boleh dalam bahasa Arab ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nah, kalau kita lihat kepada latar belakang cerita ayat ini, tentu bersih di sini maksudnya adalah bersih secara fisik ya. Di samping juga tentunya bersih secara batin, tapi lebih spesifik kepada bersih secara fisik. Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci ya. Jadi di sini memang mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan fisik kita, badan kita, sering mandi ya, berwudu, menggosok gigi, memotong kuku, bahkan
Pakaian kita juga kita perhatikan kebersihannya, ya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memakai wangian. Jadi orang Islam itu, Bapak dan Ibu, memang harus menjadi orang yang super bersih, begitu ya. Tidak seperti yang kebalikan yang kita lihat, ya. Kalau kita perhatikan banyak orang Islam hari ini, ya, mungkin tidak saja di Indonesia, di Bangladesh, misalnya di India, di negara-negara Afrika, mereka orang-orang Islam tapi ya lil asaf, ya, sangat disayangkan mereka penampilannya tidak bersih. Ya, justru yang bersih-bersih kita lihat orang Jepang, orang-orang Eropa, ya, meskipun mungkin pada hakikatnya mereka sebetulnya juga nggak bersih, kan. Banyak melakukan hal-hal yang menurut kita juga kotor gitu ya, tapi secara tampilan luar kelihatan bersih gitu ya. Nah, tapi kita orang Islam tentu tidak ingin luarnya saja, dalam dan luar dalam artian dalam tubuh kita, dalam yang di dalam pakaian kita juga bersih, dan di luarnya juga demikian. Ya, konon katanya kalau orang-orang bule itu Bapak Ibu, di luarnya mungkin kelihatan bersih, wangi gitu ya, tapi kalau dilihat pakaian dalamnya, ya, yang laki-laki maupun perempuan itu kotor sekali. Ya, bau kotor dan bernajis ya, karena mereka memang tidak istinja, ya. Mereka istinjanya tidak seksama seperti orang Islam. Makanya sempat dalam cerita saya dapatkan ada seorang pembantu tukang cuci kafir di negeri kafir sana yang tugasnya adalah mencuci pakaian mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia. Nah, dia perhatikan rata-rata pakaian mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara Islam itu, pakaian dalamnya itu bersih-bersih, ya. Tidak bau, tidak berwarna, berbecak, ya. Ternyata setelah dia gali-gali, ternyata akibat syariat istinja ini. Orang Islam itu kan kalau buang air, dia bersihkan, kalau apa ya, buang air besar atau kecil, dibersihkan dengan seksama, ya, sehingga tidak ada lagi noda yang tersisa, tidak mengotori pakaian dalamnya. Tapi kalau orang-orang kafir, nauzubillah, ya, itu kotor dan joroknya seperti apa, ya, ya. Ya, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu. Jadi intinya di sini Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, baik secara fisik, dan ini yang maksud ayat ini tentunya juga secara batin, mensucikan jiwanya dari kemunafikan, hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya, ya, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunan di sini itu maksudnya masjid, ya. Waridwanin, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang lebih baik, am atau man bunyanuhu ala syafa jurufin harin, atau orang-orang yang mendirikan bangunannya atau masjidnya di jurang atau di tepi jurang yang kemudian bangunan itu runtuh, ya. Jurang itu runtuh, maka fanharabi, maka runtuhlah bangunan itu bersama orang-orang yang ada di dalamnya ke dalam neraka jahanam. Jadi di sini Allah eh, mengumpamakan, ya, atau katakanlah menanyakan kepada kita, apakah orang yang mendirikan bangunannya, ya, bangunan di sini tentu lebih spesifiknya adalah masjid, ya, tapi bisa saja bukan masjid, rumahkah, gedungkah, atau apakah. Orang yang mendirikan gedungnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya itu lebih baik, atau orang yang mendirikan gedung atau masjidnya itu di pinggir jurang, lalu jurang tersebut runtuh, maka fanharabih, maka orang yang mendirikannya tersebut juga ikut runtuh, tenggelam, terperosok bersama bangunannya itu ke bawah, ke dasar jurang, tapi di sini diganti oleh Allah dengan neraka jahanam, ya. Nah, mana yang lebih baik, ya? Orang yang mendirikan masjid dengan tujuan ketakwaan dan ridho kepadanya, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Kuba, dan masjid-masjid yang lainnya, dan termasuk juga masjid-masjid yang hari ini yang didirikan dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan mendapatkan ridhonya, yang itu yang lebih baik, atau orang yang mendirikan bangunan di pinggir jurang, ya, lalu jurang tersebut runtuh, dan runtuhlah orang-orang yang ada di dalamnya bersamanya ke dalam neraka jahanam. Jadi ini maksudnya tentu kepada Masjid Dirar tadi, ya Bapak dan Ibu. Yang mana yang lebih baik ini? Masjid Nabawi atau Masjid Dirar ini? Kalau Masjid Nabawi, masjid yang didirikan dengan ketakwaan dan ridho Allah. Sedangkan Masjid Dirar, masjid yang didirikan dengan kekafiran, kefasikan, kemunafikan, tujuannya untuk memecah belah umat Islam, yang diumpamakan dalam ayat ini seperti bangunan yang berada di pinggir jurang. Namanya bangunan didirikan di pinggir jurang,
Tidak lama kemudian jurang tersebut bergeser, bergerak, kemudian runtuh masjid itu bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi di sini sebut langsung masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka ini juga termasuk kategori orang yang zalim, ya, orang-orang yang munafik yang mendirikan masjid Dirar untuk memecah belah umat Islam. Dan tentunya orang yang pada hari ini zaman sekarang mendirikan masjid dengan tujuan yang sama seperti masjid Dirar tersebut, maka dia juga termasuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah katakan la yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim, ya. Senantiasalah bangunan yang mereka dirikan atas dasar keraguan-raguan yang ada di hati mereka, ya, maka bangunan yang mereka dirikan tersebut akan senantiasa bentuknya seperti itu, akan menjadi masjid diror, masjid kekufuran, masjid yang memecah belah umat Islam, karena mereka mendirikannya atas dasar keraguan-raguan yang ada di hati mereka, ya, keraguan-raguan yang ada di hati mereka tentang kebenaran Islam. Eh, Sampai illa an taqatta'a qulubum, sampai hancurnya hati mereka. Kalau di sini diartikan sampai tertutupnya hati mereka, atau bahkan bisa disebut sampai matinya hati mereka, sampai mereka menjumpai kematian. Jadi mereka akan tetap masjid Dirar mereka tersebut akan tetap berada dalam statusnya sebagai masjid Dirar yang mereka dirikan di saat hati mereka berada dalam keadaan ragu, sampai nanti Allah hancurkan mereka, ya. Allah buat hati mereka itu hancur, Allah buat hati mereka mati, atau bisa disimpulkan dengan sampai mereka menjumpai kematian. Ya, wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, mengetahui siapa orang-orang munafik dan apa yang ada dalam isi hati orang munafik. Tapi Allah juga bijaksana, ya. Allah bijaksana memerintahkan Rasulnya untuk bersabar menghadapi orang-orang munafik ini, tidak membunuh mereka, tapi Allah tetap singkap. Allah beritahukan kepada nabinya siapa orang-orang yang harus diwaspadai daripada orang-orang munafik tersebut. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, yang terakhir, Allah menjelaskan, Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum. Ya, ini berbeda, pindah konteksnya dari orang munafik kepada kelompok orang-orang mukminin, ya, bersama Rasulullah SAW. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ishtara yashtari, ya, di sini menukar, tapi ishtara ini sebetulnya membeli, ya. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa-jiwa mereka. Jadi jiwa kita ini telah dibeli oleh Allah. Wa amwalihim, dan juga harta kita. Subhanallah, ya. Allah, eh, Masya Allah, ya. Allah memberikan takbir, memberikan redaksi yang membuat kita tersipu malu, ya. Membuat kita menjadi apa, ya, salah tingkah begitu, ya. Bagaimana mungkin Allah mengatakan Allah membeli sesuatu yang sebetulnya pemiliknya dia sendiri? Allah telah memberi dari orang-orang mukmin itu dirinya, badannya, fisiknya, jiwanya, dan demikian juga hartanya. Nah, ini kan aneh, ya Bapak Ibu, ya. Yang punya dia, yang memberikan dia, ya, yang menghibahkan dia, tapi justru disampaikan di sini dia kembali yang membelinya. Nah, ini begitu kita ketika membaca ayat ini, kita bisa membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu. Dia yang memberi, dia yang menciptakan, dia yang menganugerahkan. Kemudian untuk mengambilnya harus pakai uang pula, gitu. Harus membelinya lagi. Nah, tentu kita ketika kita seseorang yang memiliki hati, yang memiliki nurani, kita akan malu membaca ayat ini, ya. Bagaimana mungkin Allah sang pemilik, sang pemberi anugerah, kemudian ketika hendak mengambilnya, memintanya menggunakan kata-kata membeli, ya. Nah, bisa kita bawakan ke dalam diri kita sendiri, Bapak dan Ibu, kita yang kasih orang, misalkan kita kasih rumah atau kita kasih kendaraan motor, kemudian ketika kita ingin minta, kita mengatakan saya beli deh, gitu, ya. Nah, padahal kita yang ngasih, kita yang beri pada anak-anak kita misalkan, gitu. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah telah membeli, ya, bukan memberi. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin tersebut jiwa raga mereka, dan demikian juga semua harta mereka, bi anna lahumul jannah. Dengan sesungguhnya
Allah sediakan untuk mereka itu surga. Jadi Allah ambil jiwa-jiwa mereka, Allah ambil harta-harta mereka. Dengan apa nilai tukarnya? Nilai tukarnya adalah surga. Jadi Allah ambil orang-orang yang mati syahid itu, dibeli oleh Allah sesungguhnya. Jadi dia tidak mati konyol, tidak mati cuma-cuma. Karena sesungguhnya Allah telah membelinya sejak awal. Jadi karena telah terjadi jual beli, ya wajar Allah ambil ya, jiwanya, raganya dengan mati syahid. Dan demikian juga harta-harta yang mereka miliki tadinya, yang mereka cari dengan kekuatan tenaganya, ya dalam tanda kutip sebetulnya itu kan hartanya Allah justru ya, tapi Allah karena telah beli, Allah ambil dengan cara diperintahkan kepada mereka untuk berinfak, bersedekah, berzakat untuk kejayaan umat Islam. Dengan apa Allah beli? Dengan Allah beli dengan al-jannah, dengan surga ya. Jadi kita semua Bapak dan Ibu, baik orang-orang yang dulu berjihad di jalan Allah dan semua orang-orang mukmin itu sebetulnya kita ini telah tergadai. Kita telah tergadai, berarti kita telah dibeli oleh Allah. Masalahnya kita sudah kasih belum yang dibeli oleh Allah itu tidak. Jadi jiwa kita ini, harta kita ini bukan milik kita lagi sebetulnya. Karena telah Allah tukar, telah Allah sediakan alat belinya itu yaitu surga. Ya, transaksi telah terjadi. Ya, dan Allah telah siapkan alat tukarnya itu. Tapi masalahnya apakah kita mau mengeksekusi atau tidak? Ya, Allah mau kita mau eksekusi dengan berjihad dengan jiwa dan raga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dijelaskan bagaimana bentuk eksekusi jual beli tersebut, di mana Allah berikan kepada kita surga atas transaksi jual beli tersebut, yaitu dengan cara yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang berjihad di jalan Allah. Yuqatilun kalau di sini memang berjihad itu dengan pedang ya. Karena di sini yuqatil artinya berperang dengan pedang, dengan senjata, dengan senapan, dengan meriam ya, dengan rudal, dengan granat dan sebagainya. Ini yang betul-betul dimaksud dengan yuqatiluna fi sabilillah. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman dulu, peperangan dengan senjata, panah, dan juga persis dengan yang terjadi pada hari ini di Palestina sana. Palestina, di Suria ya, di negeri-negeri yang memang mereka berperang untuk memerangi musuh-musuh Allah terutama orang-orang Yahudi, orang Israel laknatullahi alaihim. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah. Lalu fayaqtuluna wa yuqtalun. Pilihannya cuma dua. Mereka membunuh, ya, membunuh orang-orang kafir atau wa yuqtalun atau terbunuh. Nah, dua-duanya sama dalam pandangan Allah, mati terbunuh atau mati atau membunuh orang lain, kemudian pulang dalam keadaan selamat. Nah, dua-duanya sama. Jadi nggak mesti juga mati syahid ya. Nah, tapi kalau mati syahid tentu lebih baik. Tapi kalaupun tidak mati syahid, di sini kita lihat sama ya. Fayaqtulun wa yuqtalun. Atau mungkin dia membunuh orang dulu, dia bunuh 3 orang, 5 orang, 10 orang, kemudian karena udah capek, habis tenaganya, lalu lama-lama dia pun mati terbunuh. Nah, mungkin berarti di sini maksudnya berarti sampai mati syahid ya. Mula-mulanya dia membunuh dulu, membunuh orang dengan gagah berani, lalu kemudian dia pun mati terbunuh di sana. Wa'dan alaihi haqqa, itu merupakan kata Allah ya, janji yang benar, janji yang betul-betul akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, janji yang betul-betul Allah sampaikan secara nyata, secara hak yang terdapat fit Taurati wal Injili wal Quran. Allah sampaikan janjinya ini bahwasanya Allah membeli jiwa orang mukmin itu, hartanya itu dengan surga. Ya, tapi tentu kepada siapa Allah itu berikan surga itu? Kepada orang-orang mukmin yang berjihad dengan qital fisabilillah. Di situ mereka membunuh orang kafir dan sampai akhirnya mereka pun juga menjumpai ajalnya mati syahid. Wa'dan alaihi haqqa, merupakan janji atas Allah yang benar bahwasanya orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah akan mendapatkan surga, masuk surga tanpa hisab insya Allah, sebagaimana yang telah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan juga Al-Quran. Lalu Allah menjelaskan, waman aufa bi'ahdihi minallah. Lalu kata Allah, waman aufa bi'ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janji dengan janjinya dibanding Allah itu sendiri? Kalau Allah berjanji, maka apakah kita tidak percaya dengan janji Allah? Kalau kita tidak percaya dengan janji Allah, lalu siapa orang atau zat yang lebih menepati janjinya lagi dibanding Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi kita harus percaya ya, karena tidak ada siapapun di jagat raya ini, di dunia maupun di akhirat, yang lebih menepati janjinya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya saja bahwasanya Allah ketika mengatakan Allah telah membeli
jiwa raga orang-orang mukmin dan hartanya yang berjihad di jalannya itu Allah telah beli dengan surga, maka serahkanlah. Kalau sudah jual beli ya serahkan, jangan orang udah ngasih uang, ngasih duit, lalu barang yang dibeli dari kita itu kita kekepin juga gitu ya. Nah, itu tentu tidak boleh, tidak beradab kita namanya ya. Maka kalau sudah ada transaksi dengan Allah, maka berikanlah apa yang telah Allah berikan beli tersebut. Kemudian kata Allah, fastabshiru bibayyikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian, wahai orang-orang mukmin, dengan perjualbelian kalian ya. Perjualbelian kalian, transaksi jual beli kalian, alladzi bay'atum bih, yang mana kalian telah berjual beli dengannya. Ya, jadi bergembiralah kalian dengan transaksi jual beli kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentu harus ditunaikan ya. Harus diserahkan dengan cara berjihad qital fi sabilillah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kata Allah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang besar. Jadi mati syahid, masuk surganya Allah, itulah sesungguhnya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang sebesar-besarnya. Nah, tentu Bapak dan Ibu ada pertanyaan nanti ya, apakah yang dapat ayat ini cuman orang yang berjihad sampai mati saja ya? Nah, ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena di ayat selanjutnya Allah juga sebut kategori orang yang telah bertransaksi dengan Allah dan kemudian akan mendapatkan surga. Ada juga ya golongan berikutnya yaitu at-taibun. Ya, nanti kita lanjutkan di tadabbur berikutnya. At-taibun, al-abidun, Alhamidun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang beribadah dengan baik, orang-orang yang senantiasa memuji Allah, orang-orang yang as-saihun. As-saihun di sini sebagian besar ulama mengatakan orang berpuasa ya. Meskipun as-saih itu artinya orang-orang yang berjalan, melakukan perjalanan di atas bumi, melihat bertadabbur ciptaan Allah. Tapi banyak dalam kitab tafsir At-Tabari riwayat menyebutkan as-saihun itu as-saimun, orang yang berpuasa. Kemudian juga al-raki'un, orang-orang yang banyak rukuk. As-sajidun, orang-orang yang banyak sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah daripada kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum khamar, tidak berjudi dan seterusnya. Wabashiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman. Jadi bukan tidak mesti ya, tentunya yang paling tinggi levelnya tentu berjihad sampai titik darah penghabisan di medan perang ya, di medan jihad. Tapi kalau tidak sampai mendapatkannya, maka penggantinya adalah yang ini tadi, bertaubat, beribadah, memuji Allah, berpuasa, ruku, sujud, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjaga semua ketentuan agama Allah. Maka itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadabbur kita pada pagi hari ini untuk surah At-Taubah ayat 107 sampai 111 yang tentunya banyak sekali ilmu, faidah dan manfaat yang kita dapatkan, pengetahuan ya yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang telah kita tadabburi pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada salah khilaf dari ucapan dan perkataan saya dan kekurangan ilmu dan penyampaian saya. Kita lanjutkan dalam diskusi dan tanya jawab untuk lebih kurang 25 menit yang akan datang. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.